perdana kita Bapak Yuka. Monggo untuk Pak. Yang terhormat Bapak Zulfan Setianto, STM Kaum selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah dan pengisi materi. Yang saya hormati Bu Inung selaku Wali kelas 11 IPS 1 dan serta teman-teman kelas 11 IPS 1 yang seiman dan seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini tanpa ada hal suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Yang ketiga, saya Rahmatul Lailatul akan membacakan susunan acara pada acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Syahli Subahri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'ah yanqalib ilaikal basaru khasi'ah wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yakni sambutan yang pertama, sambutan wali kelas. Kepada Bu Inung, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Ambar yang membawakan acara di kesempatan siang hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita mampu untuk kembali bertemu di tempat yang dirahmati oleh Allah walaupun kita saat ini dalam kondisi yang tidak bisa kita hindari bersama di mana pengajian kelas yang biasanya bisa dilaksanakan, kita bisa anjang sini, yang sana, ya, bersilaturahmi bersama keluarga besar dari kelas 11 IPS 1. Namun karena kondisi kembali kita melaksanakan pengajian kelas seperti ini, namun ini alhamdulillah kita tetap bisa melaksanakannya dengan baik. Tidak lain, tidak bukan kesempatan ini hanya Allah lah yang memberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita putus-putus untuk senantiasa bersolawat kepadanya, karena beliaulah sebagai utusan Allah, sebagai Nabiullah, sebagai Nabi penghabisan, yang beliau ini sangat-sangat cinta kepada umatnya. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Islam, sebagai umat dari beliau, hendaklah kita juga mampu untuk mencintai beliau sebagaimana beliau mencintai kepada kita semuanya. Dan untuk selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Yulfan yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan beliau yang begitu padat, begitu banyak, bisa mengisi acara pengajian kelas di kelas 11 IPS 1. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk kita semuanya, sehingga dari kemarin Bu Inung berupaya untuk kalian bisa bersama-sama menggunakan kesempatan luar biasa ini untuk kita bisa bertemu, untuk kita mampu mendengarkan, dan mudah-mudahan ada hikmah terbesar yang nanti akan beliau sampaikan untuk kita semuanya. Dan saya juga sebagai wali kelas berterima kasih kepada Dewan Guru yang sudah mengikuti kegiatan pengajian di kesempatan siang hari ini, dan kepada anandaku semuanya, Bu Inung berterima kasih sekali atas partisipasi kalian. Ya, mudah-mudahan dengan ini semua Allah akan memberikan keberkahan dengan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bu Inung sebagai wali kelas 11 IPS 1 tidak luput Bu Inung senantiasa berupaya untuk kebaikan kita bersama. Bu Inung mohon maaf, terkadang Bu Inung oya-oya, nguprak-uprak kepada kalian agar kita senantiasa menggunakan kesempatan yang dengan sebaik-baiknya. Baik itu dalam pembelajaran, ketika kalian harus PTM atau PJJ, Bu Inung senantiasa siapa yang tidak hadir, dan mana ketika kalian tidak hadir, Bu Inung pun datang ke kelas, Bu Inung akan menanyakan siapa yang tidak hadir, dan berupaya untuk menanyakan apa alasan mengapa tidak hadir. Bu Inung mohon maaf, tetapi ini bukan berarti Bu Inung cerewet sekali kepada kalian, tetapi karena Bu Inung sayang kepada kalian, Bu Inung inginkan yang terbaik untuk kalian. Dan ketika ada permasalahan dengan pembelajaran atau kekurangan-kekurangan kalian ketika tugas-tugas diberikan, Bu Inung juga senantiasa WA langsung kepada kalian secara pribadi kekurangan-kekurangan tugas yang mungkin Bapak Ibu Guru menyampaikan kepada Bu Inung langsung japri kepada kalian, ya, langsung Bu Inung tembak gimana caranya kalian tetap bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya, sehingga nanti ketika rapot itu dibagikan tidak ada permasalahan untuk kalian. Termasuk juga untuk pembayaran, ya, terkadang Bu Inung juga langsung japri kepada kalian. Harapannya kita ada sinergi bersama, di mana kita tidak bisa lepas dari
pembayaran sekolah, karena ini adalah kewajiban dari kita semuanya, karena sekolah sudah memberikan kepada kalian dan tanggung jawab dari kalian juga untuk menyelesaikan administrasi. Itu juga adalah hal yang harus kalian selesaikan dalam setiap bulannya. Maka Bu Inung terkadang, ya Bu Inung tanpa tedeng aling-aling terkadang juga memberikan ya itu di setiap bulannya kepada kalian. Bu Inung mohon maaf, tetapi ini untuk kebersamaan kita semuanya. Terima kasih. Mungkin Bu Inung tidak akan berpanjang lebar kepada kalian. Harapannya nanti ketika pengajian ini berjalan, kalian senantiasa standby, jangan kemana-mana, karena ini adalah hal yang luar biasa yang diberikan untuk kelas kita. Dan mudah-mudahan ada hikmah, itu yang terpenting yang nanti kita bisa petik dari pelajaran yang nanti Bapak Yulfan akan sampaikan. Itu saja dari Bu Inung. Minwal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yakni Ketua Kelas kepada Saudara Rais Akram waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah Bapak Zulfan Sugianto dan Ibu Wali Kelas Ibu Nur Hatijah dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pada siang hari ini kita bisa berkumpul yang kebetulan mendapat giliran sebagai terlaksananya pengajian rutin yang kita akan bersama tanpa ada suatu halangan pun. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluarkan manusia dari zona gelap kita kekafiran menuju cahaya kebenaran terang benderang, yaitu agama Islam. Hadirin yang terhormat, saya sampaikan terima kasih kepada kepala sekolah yang berkenan hadir di majelis ini yang kita nantikan mau'izatul hasanah kepada kita semua pada siang hari ini. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada anggota kelas atas kesediaannya untuk menghadiri kegiatan pengajian rutin ini. Kami menghimbau agar kiranya kekompakan dan kebersamaan kita terus terbina dan ditingkatkan lagi demi tetap terlaksananya kegiatan ini secara istiqomah. Karena kegiatan pengajian ini semacam ini sangat penting kita adakan sebagai wahana untuk menyadarkan semangat keagamaan kita dan menyuburkan keimanan agar kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini jalannya benar, jalannya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan partisipasinya demi terjalannya pengajian ini. Semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Memasuki acara yang keempat, yakni pengajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Zulfan Sugianto, SDMKOM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Yang kami hormati wali kelas 11 IPS 1 SMA Muhammadiyah Wonosobo, Ibu dan Bapak guru di ruang podcast SMA Muhammadiyah Wonosobo yang hari ini Bu Chandra dan Pak Edi yang berkenan untuk membersamai kita ikut mensukseskan kegiatan pengajian kelas pada siang jelang sore hari ini, dan juga Pakar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Bu Ervika, juga Ibu dan Bapak guru yang ikut dalam kegiatan pengajian kelas pada siang hari ini, dan khusus kepada anak-anakku, siswa dan siswi kelas 11 IPS 1 yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan dalam ruang Zoom ini untuk talabul ilmu, sedikit menyampaikan apa yang menjadi pesan kami selaku orang tua kepada Nanda semua. Dan selawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, Nanda kelas 11 IPS 1, alhamdulillah bersyukur ini adalah kegiatan pengajian kelas yang mana mungkin baru kali ini bagi Nanda semua, karena kegiatan pengajian kelas yang merupakan agenda rutin untuk SMA Muhammadiyah Wonosobo, di mana kegiatan pengajian dari satu rumah ke rumah yang lain. Pada saat ini karena kondisi pandemi belum bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian melalui ruangan ini, melalui Zoom meeting ini, kegiatan ini bisa terlaksana. Itu semua tentu saja atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pengajian kelas kali ini, kami mengajak kepada Nanda semua. Nanda semua, coba Nanda semua, baik yang ada di pondok atau di tren kelas, ataupun yang ada di rumah, Bapak mengingatkan bahwa Nanda punya orang tua, Nanda punya ibu, Nanda punya bapak. Coba Bapak minta, tolong bayangkan, sekarang ibu dan bapak Anda, sekarang di mana kira-kira? Mungkin ada yang di rumah, tapi ada juga yang mungkin sedang bekerja. Saat ini mungkin ada yang sedang berjualan. Mungkin saat ini ada yang sedang bekerja di pabrik. Mungkin ada yang menjual jasa, mungkin sebagai driver, mungkin ada yang sebagai petani, mungkin ada yang bekerja di kantor dan sampai saat ini belum pulang. Coba ingat wajah Bapak dan Ibu Nanda semua. Kira-kira wajah Bapak dan Ibu Nanda itu saat ini dengan kemarin ketika Nanda masih SMP atau mungkin masih SD atau masih TK, kira-kira wajah Bapak dan Ibu Nanda itu lebih ganteng atau lebih tua? Coba sekarang kalau Mas ketua kelas tadi, kira-kira kalau mengajak bapaknya atau ayahnya untuk balapan lari, kira-kira menang mana, Mas? Nah, sekarang mungkin berbeda dengan 10 tahun atau mungkin 5 tahun yang lalu.
orang tua Anda wajahnya mungkin ya sekarang sudah mulai berkeriput. Coba lihat tangannya yang dulu kenceng gitu ya, yang dulu mungkin masih muda, ya punya otot, sekarang sudah mulai kecil. Coba ingat-ingat kakinya, kira-kira kakinya seperti apa sekarang. Itulah dua orang tua Anda. Dua orang yang senantiasa membela Anda. Kondisi apapun, Anda akan selalu dibela. Anda salah, di depan orang lain pasti dibela. Anda minta sesuatu, insya Allah, kalau orang tua akan ada rezeki, pasti akan berusaha untuk memenuhi keinginan Anda. Kalau sekarang orang tua Anda masih sehat, bersyukur. Berilah penghormatan, berilah doa. Bapak mengingatkan, doa yang harus Anda berikan kepada orang tua Anda. Setiap habis sholat, ya, tolong doakan kedua orang tua. Berilah ampunan kepadanya. Berilah ampun Allah kepada kedua orang tua Anda. Mungkin Anda biasa dengan Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tolong doakan. Kemudian ketika orang tua Anda sakit, tolong doakan. Berilah kesehatan kepadanya. Selalu berilah kemudahan rezeki kepada orang tua Anda. Karena entah sekarang, entah nanti, sekarang, nanti, besok, atau yang akan datang, kedua orang tua Anda pasti akan meninggalkan Anda. Pernah suatu ketika sahabat ataupun orang Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ciri-ciri orang yang cerdas? Dijawab oleh Rasulullah bahwa ciri-ciri orang yang cerdas adalah ciri-cirinya adalah dia akan senantiasa mengingat akan kematian dan akan mempersiapkan sebagai bekal nanti ketika dia akan mati. Karena siapapun, diri kita, orang tua, kemudian kakek, nenek kita, pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sebagai pengingat bahwa kita akan mati, kita harus mempersiapkan diri. Apa yang harus kita siapkan? Ada banyak cara. Ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Tapi Bapak punya tips gitu ya, agar kita senantiasa mempersiapkan kematian itu dengan baik. Yang pertama, kami singkat, Bapak singkat dengan MTS BRI. M yang pertama, sebagai huruf pertama adalah M. M, masjid. Mari kita jadikan masjid adalah rumah kita. Yang laki-laki sholat wajib di masjid. Yang perempuan kalau tidak menimbulkan hal negatif itu juga ke masjid. Mari kita jadikan masjid untuk menenteramkan diri kita. Dengan di masjid kita bisa berdoa, ya kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
T. Kami mengajak Bapak mengajak pada Anda semua lakukan sholat tahajud. Semua orang pasti ingin sukses. Semua ingin cita-citanya tercapai. Dengan tahajud, minta kepada Allah, insya Allah kita akan lebih dekat, kita akan lebih disayang oleh Allah. Dan kalau kita sudah disayang oleh Allah, pasti cita-cita kita, keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian S, perbanyak sedekah. Nanda yang masih muda mungkin belum punya uang, lakukan sedekah. Dengan apa? Dengan senyuman, dengan bantuan, membantu kepada orang tua, membantu kepada teman-teman yang sedang kesusahan, dan seterusnya. Kemudian B, bantu orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Membantu kepada teman, membantu kepada tetangga. Ada teman yang biasanya berangkat PTM, biasanya berangkat naik motor, pada hari itu, pagi itu, motornya bocor, bannya bocor, ya ajak untuk bisa bareng. Ada masalah apa, ditanya teman satu kelas. Ya, bantulah teman Anda. Ada orang tuanya yang sakit, ya apa yang bisa kami bantu dari teman-teman satu kelas. Terus Rasulullah, mengingat Rasulullah, seringlah kita bersolawat, menyampaikan solawat kepada Nabi. Sering-seringlah kita bersolawat. Kemudian I adalah istighfar, perbanyaklah istighfar. Dalam keseharian banyak kesalahan, banyak kekurangan, ya perbuatan kita, entah dari tutur kata, ya ketika tadi bertemu dengan orang tua, kita menjawab dengan tutur kata yang kurang sopan, ya tidak boso Jowo, tidak boso Kromo, dan sebagainya. Sekarang kita beristighfar. Tadi pagi sholat subuh. Sholat subuhnya jam berapa? Jam 5, terlambat. Setengah 5, terlambat. Jam 4:15, terlambat. Jam 4 kurang 2 menit kita sudah mulai datang ke masjid. Itu terkait dengan bagaimana kita sebaik-baiknya untuk mempersiapkan kematian. Kemudian di awal tadi Bapak membacakan surat Al-Asr. Surat yang pendek. Insya Allah semuanya hafal. Di situ wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa asar, bahwa semua manusia, semua insan itu merugi, pasti rugi. Kecuali 4. Yang pertama adalah orang yang beriman. Terus kemudian adalah yang beramal soleh. Kemudian yang menasihati dalam kebenaran. Dan yang terakhir adalah dalam menasihati dalam kesabaran. Semua orang itu adalah rugi. Begitu kita lahir, kita akan langsung rugi. Karena ketika kita masih di dalam kandungan orang tua, kita dijaga oleh ibu kita. Kita dijaga dari segala macam bakteri, virus. Kita tidak merasakan sakit.
Tapi begitu kita lahir menjadi bayi, kita akan langsung rugi. Kita bisa segera terkena penyakit, ada bakteri bisa masuk, virus masuk, gitu. Kemudian dari bayi, kita masih bayi diasuh oleh ibu kita, menginjak menjadi anak, kita langsung rugi lagi. Yang tadinya masih bayi, masih balita, semua keinginan dipenuhi oleh ibu dan bapak, minta apa-apa dituruti, kita sudah masuk ke bangku sekolah, langsung rugi. Langsung banyak pelajaran, langsung banyak kewajiban, dituntut untuk bisa membaca, dituntut untuk bisa berhitung. Itu masih kita masih menjadi anak SD. Nanti setelah SD, SMP tambah rugi lagi. Yang tadinya kita untung masih anak-anak, masih usia SD, SMP sekarang tambah materi pelajaran gitu ya. Sekolahnya semakin jauh, yang tadinya dijemput sekarang harus berangkat sendiri. Kemudian hingga SMA semakin banyak pelajaran, materinya juga semakin sulit, rugi. Kemudian ya setelah SMA mungkin yang melanjutkan kuliah, rugi lagi, kita harus jauh dari orang tua. Anda semua saat ini kesempatan 1,5 tahun atau 1,5 tahun lebih sedikit bisa bersama dengan orang tua. Kalau nanti setelah lulus melanjutkan kuliah, Anda akan segera berpisah dengan orang tua. Yang tadinya tiap pagi dibuatkan sarapan gitu ya. Kemudian ya dibuatkan minum, bajunya disetrika kan orang tua ya. Nanti ketika kuliah Anda harus mandiri. Ini kalau kita tidak berhitung, tidak mengacu pada al-asr tadi, kita akan rugi. Mungkin setelah kuliah, wah cita-cita kita setelah kuliah nanti kepingin menikah. Nah, yang menikah, wah pacaran ibaratnya gitu. Pacaran tidak boleh, rasanya enak nanti kalau menikah. Ternyata setelah menikah nanti banyak masalah lagi. Saya harus menghidupi istri, kalau itu laki-laki, gitu ya. Kalau yang perempuan saya harus melayani suami, membuatkan makanan, masakan makanan, dan seterusnya. Nah, nanti setelah itu, setelah kita menikah, akan banyak masalah lagi. Kita punya anak, gitu, tambah repot lagi. Nah, untuk itu, bahwa di dunia ini semuanya adalah rugi, kecuali ada 4 tadi. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Iman itu harus didasari dengan ilmu. Iman tanpa ilmu itu akan kurang. Ilmu tanpa iman itu juga rusak. Jadi, jadilah orang yang beriman. Beriman itu adalah mengakui, percaya bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kita bergantung. Dalam beriman, kita harus ikhlas. Bapak punya tips juga ya agar kita ikhlas dalam beriman. Lebih enak dalam beriman. Kita percaya sepenuhnya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak singkat juga dengan singkatan supaya kita ikhlas dalam beriman. Sekolah kita juga ini bagian dari iman. Kalau semuanya kita lakukan mengharap hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
kunci agar dalam beriman itu kita ikhlas, itu Bapak juga punya singkatan. Singkatannya apa? Ditali gaji. Ditali gaji. Janganlah kita melakukan apa-apa, perbuatan itu ingin ditali gaji. Ditali dengan gaji. Bukan terus kemudian apa-apa mengharap gaji, bukan itu. Ditali gaji yang pertama adalah jangan perbuatan kita ingin dibalas budi. Apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ingin dianggap sebagai budi kita kepada orang lain. Lakukan yang apa kita lakukan untuk kebaikan, untuk orang lain, kemudian lupakan. Kemudian ta adalah semua yang kita lakukan janganlah kita ingin diketahui oleh orang lain. Kecuali kalau itu ibadah-ibadah wajib. Misalnya tak ditanya mau kemana, sholat, tidak terus diem. Tapi ingin kemana? Ke masjid, sampaikan. Tapi kalau yang hal-hal yang sunnah itu bisa ada kalanya mungkin disampaikan, tapi mungkin banyak yang tidak disampaikan atau diketahui oleh orang lain. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat ibaratnya. Perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, ya sebisa mungkin tidak diketahui orang lain. Kemudian nah, azan break dulu sebentar nih.
sedikit Bapak lanjutkan. Tadi janganlah yang kita lakukan ingin diketahui orang lain. Ada teman yang tidak bertanya, oh saya hari ini puasa. Teman tidak bertanya, tidak usah disampaikan. Saya tadi pagi sahur gitu. Puasa sunnah Senin Kamis, tidak usah disampaikan. Terus kemudian janganlah apa yang kata ibadah yang kita lakukan ingin dilihat orang lain. Ciri-cirinya kalau kita ikhlas dalam beribadah, tidak ingin dilihat orang lain, ketika kita tidak dilihat orang lain, ibadah kita lebih khusyuk dibandingkan dengan ketika bersama-sama. Ya harapannya semuanya khusyuk, tapi ketika tidak dilihat orang lain, kita tetap khusyuk. Kemudian yang setelah itu ditali, terus kemudian G. Apa yang kita lakukan, janganlah selalu ingin dihargai. Dihargai. Apa yang kita lakukan, ingin dihargai orang lain. Semakin banyak kita ingin dihargai, tanda bahwa kita adalah tidak berharga. Kita hanya mengharap bahwa apa yang kita lakukan itu Allah lah yang menghargai kita. Janganlah kita berharap kepada orang, karena dengan kita berharap kepada orang, pasti kita akan kecewa. Kemudian yang terakhir, janganlah kita ingin dipuji. Dipuji ataupun dicaci itu, kalau kita kembalikan kepada Allah, insya Allah itu tidak akan melemahkan iman kita, ibadah kita. Itu terkait dengan beriman. Kemudian agar kita selamat, kita tidak rugi, adalah selalu beramal soleh. Beramal soleh dan beriman itu adalah untuk diri kita. Dua tadi supaya kita tidak rugi, ada dua untuk kita, internal kita yang harus kita benahi, ada dua yang keluar, yaitu marilah kita selalu mengajak untuk kebenaran, untuk kebaikan. Ayo sholat gitu ya. Ayo belajar. Ayo cari ilmu gitu ya. Ayo berbakti kepada orang tua ya. Itu mengajak kepada kebenaran. Kemudian kita juga mengajak kepada sesama muslim gitu ya, semua teman untuk saling sabar dalam segala hal. Itu terkait dengan apa yang disampaikan, kami sampaikan pada pengajian kelas kali ini, itu adalah surat Al-Asr. Dan yang terakhir, sebagai pesan Bapak kepada Nanda, sebagai calon generasi penerus orang tua, penerus Bapak dan Ibu guru, jadilah pelajar yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadilah pelajar yang selalu mengikuti kemajuan teknologi. Remaja yang kritis, kemudian remaja yang kreatif. Jadilah remaja yang mandiri. Mau bergotong royong, kemudian mengakui keberagaman yang ada. Dan yang terakhir adalah selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk akhlakul karimah. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pengajian pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Nanda semua, untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih patuh kepada kedua orang tua.
Jadilah anak yang membanggakan orang tua, kemudian selalu mendoakan orang tua. Karena yang sangat diharapkan oleh kedua orang tua Ananda adalah jadilah Ananda menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Ada kekurangannya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zulfan atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Memasuki acara yang kelima, yakni lain-lain apabila ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan untuk Bapak Irfan, monggo silakan. Anda yang ingin bertanya. Bila tidak ada, setelah ini adalah sesi untuk foto sebelum kita tutup. Maka untuk semuanya mohon untuk on cam ya, karena kita akan foto untuk semua anggota kelas kita bersama Bapak Irfan dan wali kelas, kita akan foto bersama. Monggo silakan untuk on cam semuanya. Ya, yang belum on cam, ya, yang belum on, ya silakan semuanya untuk on dulu. Ya, yang lain, ya silakan cepat. Yang belum, ayo monggo. Ya, yang masih belum on cam, silakan cepat. Ya, Dwi, Hanum, yuk silakan. Ambar, Ananda, Dwi Lestari, Hanum, yuk on cam dulu. Yuk untuk semuanya, yuk Hanum, Ambar, Dwi Lestari. Oke, kita mulai untuk foto bersama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, foto bersama kembali ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih untuk semuanya. Monggo pembawa acara bisa menutup kegiatan pengajian di kesempatan sore hari ini. Monggo silakan. Memasuki acara yang terakhir, yakni penutup, mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Mungkin sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.